Sobat investor, pasar modal kita kembali memanas. IHSG berhasil mengunci perdagangan di zona hijau, naik 43,2 poin atau melesat 0,58% ke level 7.533,38. Dorongan terbesarnya datang dari dua saham yang sedang jadi bintang, DSSA dan Cuan. Yang terbang tinggi karena euforia rebalancing indeks MSCI edisi terbaru. Perubahan konstituen ini memang selalu jadi momen yang ditunggu pelaku pasar, karena biasanya memicu pergerakan harga yang signifikan, entah itu rally kencang atau justru aksi profit taking besar-besaran. Namun, cerita menarik hari ini nggak cuma soal IHSG sobat. Dari grup Panin, MSCI edisi Agustus 2025 resmi mendepak saham PT Panin Financial (PNLF) dari jajaran MSCI Small Cap Index, dan hal ini bisa menambah tekanan jual di saham PNLF. Dari sektor otomotif, PT Astra Auto Parts alias Auto berhasil membukukan peningkatan pendapatan bersih sebanyak 7,4% dari 9,19 triliun menjadi 9,58 triliun rupiah pada semester 1 2025. Kenaikan tersebut mencerminkan kekuatan dari fundamental dan resiliensi bisnis dalam menghadapi pelemahan industri otomotif nasional. Lalu, dari dunia hiburan, PT Tripar Multivision Plus atau RAAM yang sempat merugi ratusan miliar tahun lalu, kini berhasil bangkit dan mencatat laba 7,2 miliar rupiah di kuartal kedua 2025. Dan tak kalah menarik, ada manuver Sabana Prawirawijaya yang kembali mengakumulasi jutaan lembar saham ULTJ, produsen susu legendaris Ultrajaya, pada awal Agustus ini. Semua pergerakan ini memberi sinyal kalau peluang selalu ada, asalkan kita peka membaca momentum. Sobat, perdagangan Jumat 8 Agustus 2025 benar-benar jadi panggung euforia pasar modal. IHSG sukses melesat 0,58% atau naik 43,2 poin ke 7.533,38. Nyaman bergerak di zona hijau sepanjang hari. Katalis terbesarnya, masuknya DSSA dan Cuan ke jajaran konstituen MSCI Global Standard Index. Efeknya langsung terasa. DSSA meroket 20% hingga menyentuh Rp78.600 per saham dan mengunci posisi di auto reject atas. Sementara Cuan ikut ngebut 7,19% ke Rp1.565 per saham, bahkan sempat menyentuh Rp1.750 di sesi pagi. Nilai transaksinya juga fantastis. DSSA mencatat Rp839 miliar dan Cuan tembus Rp1,25 triliun hanya dalam sehari. Tak hanya mereka, saham-saham Prajogo Pangestu seperti BREN dan PTRO juga ikut memanaskan suasana, menguat masing-masing 9,65% dan 9,01%. Di balik lonjakan ini sobat, rebalancing MSCI memang selalu menjadi momen yang disorot investor global. Perubahan daftar saham di indeks ini jadi semacam lampu hijau bagi fund manager besar untuk masuk atau keluar dari posisi tertentu. Masuknya saham baru biasanya diikuti aliran dana segar yang bisa memicu kenaikan harga dalam waktu singkat. Tapi euforia seperti ini juga sering diikuti volatilitas tinggi. Makanya meski pemandangan hijau ini bikin semangat, penting buat kita untuk tetap rasional. Jangan hanya ikut arus, tapi pahami juga fundamental emiten, pergerakan sektornya, dan strategi entry yang tepat supaya nggak terjebak di harga puncak. Sobat, kabar kurang sedap datang dari grup Panin. MSCI edisi Agustus 2025 resmi mendepak saham PT Panin Financial atau PNLF dari jajaran MSCI Small Cap Index. Perubahan ini akan efektif berlaku pada 27 Agustus setelah penutupan perdagangan 26 Agustus nanti. Artinya, manajer investasi global yang mengikuti acuan MSCI kemungkinan besar akan melakukan penyesuaian portofolio, dan itu bisa menambah tekanan jual di saham PNLF.
Sebagai gantinya, MSCI memasukkan beberapa nama baru seperti PT Petrosea, PT Adaro Andalan Indonesia, hingga PT Raharja Energi Cepu. Di sisi lain, di indeks MSCI Global Standard, dua nama baru DSSA dan Cuan langsung menyita perhatian karena lonjakan harganya yang fantastis. Nah, kalau kita lihat performa PNLF sepanjang tahun ini, memang kondisinya sedang tidak bersahabat. Dari awal Januari 2025 di harga Rp436 per saham, kini terjun bebas ke Rp252 per saham. Bahkan sempat menyentuh Rp248 di sesi pertama perdagangan hari ini. Itu artinya turun sekitar 41,4% secara year to date. Nyaris setengah nilai hilang hanya dalam 8 bulan. Penurunan ini tentu bikin investor lama PNLF gigit jari. Apalagi kalau ingat saat tahun 2022, saham ini sempat mencatat all-time high. Jadi buat sobat yang masih pegang PNLF, penting banget untuk memantau langkah selanjutnya dari manajemen dan potensi sentimen baru yang bisa mengangkat lagi harganya. Karena saat ini tekanan dari penghapusan di indeks MSCI jelas bukan hal kecil. Sobat, di tengah tantangan industri otomotif nasional yang masih lesu, Astra Auto Parts atau Auto berhasil mempertahankan tren kenaikan pendapatan pada semester pertama 2025. Pendapatan bersih naik 7,4% menjadi Rp9,58 triliun, ditopang oleh permintaan komponen dari pelanggan original equipment manufaktur, baik di pasar domestik maupun ekspor. Bahkan, Astra Auto Parts tidak hanya mengandalkan sektor otomotif, tapi juga melebarkan sayap ke bisnis non-otomotif seperti alat kesehatan, komponen alat berat, hingga industri perkereta-apian. Yang menarik, Astra Auto Parts juga ikut ambil peran dalam ekosistem kendaraan listrik nasional lewat produksi komponen xEV dan mesin pengisian daya KBLBB dengan brand Altro. Kalau kita lihat lebih dalam, meski laba bersih sempat turun secara tahunan karena faktor penjualan aset di 2024, sebenarnya secara operasional, Astra Auto Parts mencatat pertumbuhan laba bersih 9,7% year on year. Ini menunjukkan pondasi bisnis yang sehat dan strategi jangka panjang yang matang. Dengan jaringan digital seperti astraautoshop.com, ekspansi retail, dan 40 titik Astra Auto Power yang sudah beroperasi di berbagai lokasi strategis, Astra Auto Parts memperlihatkan langkah konsisten untuk menjaga relevansi dan daya saing. Artinya sobat, Astra Auto Parts ini sedang bermain di dua arena sekaligus, menjaga kekuatan di pasar lama sambil mempersiapkan diri untuk masa depan kendaraan ramah lingkungan. Sobat investor, kabar menarik datang dari dunia hiburan tanah air. PT Tripper Multivision Plus atau RAAM yang dikenal sebagai rumah produksi milik Raam Penjabi akhirnya sukses membalikan kerugian menjadi laba di kuartal kedua 2025. Tahun lalu, mereka masih menanggung rugi hampir 100 miliar rupiah, tapi kini berhasil mencetak laba bersih 7,2 miliar rupiah. Meskipun pendapatan semester pertama ini turun sekitar 8% menjadi 112,1 miliar rupiah akibat perubahan pola konsumsi media dan strategi penayangan konten mitra, kinerja mereka tetap positif berkat pengelolaan keuangan yang lebih disiplin dan strategi bisnis yang tepat sasaran. Aktivitas produksi dan distribusi konten yang meningkat memang membuat beban pokok pendapatan naik, tapi langkah ini sejalan dengan ambisi mereka untuk memperluas pasar dan memperkuat portofolio film serta serial yang dimiliki. Yang patut diapresiasi, Sobat, RAAM tidak hanya fokus pada bertahan di tengah tantangan, tapi juga menyiapkan fondasi pertumbuhan jangka panjang. Setelah berhasil keluar dari tekanan akibat penghapusan piutang besar di 2024, mereka kini punya neraca keuangan yang lebih solid. Strategi ke depan meliputi penguatan lini konten, percepatan distribusi digital, pembukaan lokasi bioskop baru, dan memperluas kemitraan dengan media nasional. Buat sobat yang mengamati sektor hiburan, momen balik arah seperti ini seringkali menjadi sinyal awal kebangkitan perusahaan. Kalau kinerjanya konsisten, bukan tidak mungkin RAAM kembali jadi salah satu pemain dominan di industri kreatif Indonesia. Sobat,
di tengah tekanan harga saham PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company atau ULTJ yang sudah turun hampir 29% sepanjang tahun ini, ada kabar menarik dari sang pemilik mayoritas, Sabana Prawira Wijaya. Pada 1 Agustus 2025, Sabana kembali menambah kepemilikannya dengan memborong 5,37 juta lembar saham. Setelah transaksi ini, porsi kepemilikannya naik tipis dari 53,06% menjadi 53,11% atau setara 5,52 miliar lembar saham. Langkah akumulasi di saat harga saham tertekan seperti ini seringkali dibaca sebagai sinyal keyakinan pemilik terhadap prospek jangka panjang perusahaannya. Apalagi, Sabana bukan orang baru. Beliau adalah pionir susu UHT di Indonesia dan punya rekam jejak membangun Ultra Jaya dari industri rumahan sejak 1958 hingga menjadi pemain besar di industri susu nasional. Namun sobat, realitas kinerja keuangan ULTJ pada paruh pertama 2025 memang sedang tidak semanis susunya. Laba bersih turun 20% menjadi 603,81 miliar rupiah, sejalan dengan penurunan penjualan 8,17% year on year menjadi 4,08 triliun rupiah. Laba kotor juga terkoreksi, sementara beban usaha naik lebih dari 10%, membuat laba usaha menyusut 20%. Kas perusahaan pun ikut tergerus hampir 28%. Meski begitu, aksi beli Sabana di tengah kondisi seperti ini bisa diartikan sebagai upaya memperkuat kontrol sekaligus keyakinan akan pemulihan. Bagi investor, ini jadi momentum untuk mencatat bahwa terkadang justru di saat tekanan harga dan kinerja belum optimal, peluang jangka panjang sedang dipersiapkan. Sobat investor, dari semua berita hari ini kita bisa lihat kalau pasar saham itu ibarat mozaik besar yang tiap potongannya punya cerita sendiri. IHSG bergerak fluktuatif di tengah sentimen global dan regional. Sementara PNLF kembali jadi sorotan setelah ada pergerakan signifikan di sektor jasa keuangan. Auto berhasil mencetak laba bersih 97,7% year on year yang bikin sahamnya melonjak, menunjukkan performa anak usaha Astra ini masih prima. Raam, rumah produksi milik Raam Punjabi, sukses membalikan rugi jadi laba 7,2 miliar rupiah di kuartal kedua 2025 berkat strategi efisiensi dan perluasan distribusi konten. Lalu ULTJ, meski laba bersihnya turun dan harga sahamnya tertekan, justru pemilik mayoritas Sabana Prawira Wijaya mempertebal kepemilikan, sinyal yang bisa jadi menarik untuk investor jangka panjang. Semua ini mengingatkan kita bahwa tiap emiten punya siklus, dan tugas kita adalah membaca peluang di setiap fase perjalanannya. Jadi sobat, jangan lupa untuk selalu riset mandiri, pertimbangkan momentum entry sesuai profil risiko masing-masing, dan jangan hanya ikut arus. Pasar selalu punya cerita baru setiap harinya, dan siapa tahu cerita berikutnya adalah peluang untuk kita. Kalau kamu merasa pembahasan ini bermanfaat, yuk bantu channel ini berkembang dengan klik like, share ke teman-teman kamu, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan semoga perjalanan investasimu hari ini penuh cuan yang sehat dan berkelanjutan.